Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Oke? Mereka berjalan beriringan ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumah Ramdan. Begitu sampai, mereka disambut Pak Ustadz Salman yang sedang membersihkan halaman. Assalamualaikum Pak Ustadz, sapa mereka serentak. Sedikit memincingkan mata, Pak Ustadz memperhatikan lebih seksama dua orang yang umurnya tak begitu jauh darinya. Waalaikumsalam. Mari masuk Pak Hamdan, Pak Wahyu, jawabnya ramah dan mempersilahkan mereka masuk. Pak Ustadz, bisakah kita bicara di sini saja Pak? Ini penting sekali Pak, mohon Wahyu. Pak Ustadz mengangguk pelan. Ada apa Pak? Begini Pak, saya mau minta tolong. Teman saya Cipto mengalami penyakit aneh. Bisakah Pak Ustadz ikut kami? Ustadz berpikir sejenak. Ia tanpa banyak bicara permisi untuk ganti baju dan setuju ikut. Dengan langkah tergesa, Hamdan, Wahyu dan Pak Ustadz memacu langkah menuju rumah Cipto. Sesekali mereka berpapasan dengan beberapa warga dan bertegur sapa. Mereka akhirnya tiba di rumah Cipto. Rumah batu sederhana belum diplester dengan kebun singkong di kiri kanan-kanannya. Wahyu mengetuk kencang rumah Cipto. Tak lama terdengar derap langkah mendekat. Pintu berderit dan berbuka perlahan. Wajah cantik dengan balutan jilbab panjang menyebul dari pintu di balik pintu. Alhamdulillah, mari masuk Pak Ustadz. Bang Wahyu dan Bang Hamdan, wanita itu menggeser tubuh dan mempersilahkan tamunya masuk. Mereka diantar Cipto, di mana lelaki itu masih dengan posisi terlentang dengan mata yang melotot dan jakun yang naik turun. Tubuh Cipto gemetar dengan mulut yang komat kamit tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir ke dua sudut mata. Pak Ustadz yang melihat kejadian itu menyuruh istri Cipto untuk merebus 4 gelas air dengan 7 helai daun bidara hingga menjadi 1 gelas. Segera istri Cipto pergi ke dapur dengan membawa plastik serempat yang berisi daun bidara. Kalian tunggu di dalam, menemani saya. Pegang tangan dan kaki Cipto dengan kuat. Turuti perintah saya dan jangan banyak tanya. Mengerti? Iya Pak, ngerti Pak Ustadz, jawab mereka serentak dan mencari posisi. Wahyu di sebelah kiri dan Hamdan di sebelah kanan. Sedang Pak Ustadz berdiri di samping Cipto yang susah payah menarik nafasnya. Ustadz mulai mengawali melantunkan doa surat-surat pendek. Awalnya tubuh Cipto hanya bergetar ringan, malah terdengar suara tawa. Ia terkekeh seolah mengecek Ustadz. Detik-detik berikutnya mulai terdengar suara desisan. Setiap Ustadz membaca ayat suci, Cipto juga mengucapkannya. Hamdan dan Wahyu saling pandang. Cipto seperti kesurupan, bukannya takut berdoa, ia malah terdengar fasih melepasnya. Ustadz tak tinggal diam, ia terus berusaha membuat Cipto sadar. Alunan doa terdengar semakin lantang, diiringi tawa mengerikan dari mulut Cipto. Tak lama istri Cipto membawa segelas air rebusan daun bidara dan Ustadz meletakkan sebentar di atas nakas karena masih sangat panas. Percuma Ustadz, nyawa manusia laknat ini akan aku bawa sebagai balas dendam. Mata Cipto melesat ke arahnya, tajam dan tersenyum sinis. Giginya gemeretuk dan terkekeh mengecek. Hei, kau bukan almarhum. Kenapa kau masuk ke tubuh Cipto? Hardik Ustadz Salman. Karena dia sudah membunuhku, teriak lantang. Kali ini tubuh Wahyu yang berasa bergetar hebat, dadanya bergemuruh karena rasa takut yang teramat sangat. Untunglah dia sudah sempat minta maaf. Kalau tidak, pastilah ia menderita seperti Cipto saat ini. Kau memang jin yang pandai berkata-kata,
Meskipun kau jin yang punya ilmu tinggi, aku tak akan gentar melawanmu. Cepat pergi sebelum kau merasakan sakit yang teramat sangat. Hahaha, kau pikir aku akan begitu saja pergi dari manusia lemah ini? Dia harus merasakan sakit seperti apa yang kurasakan sebelum mati. Ia mengeram marah. Tubuh Cipto naik dan dadanya membusung dengan mata yang melotot tajam. Wahyu dan Hamdan semakin panik, tapi mereka tak berani beranjak dari tempat karena Ustadz melarang. Berhenti pura-pura, kau bukan almarhum Pak Mulyono yang meninggal karena dikeroyok warga. Kau jin yang menyerupai. Tukas Pak Ustadz Salman. Tangannya dengan sigap meraih air yang sebelum ia paksakan untuk diminum Cipto. Sudah ia bacakan doa terlebih dahulu. Tubuh Cipto menggelinjang saat air hangat itu berhasil masuk ke tenggorokannya. Tubuhnya bergetar kian hebat hingga ranjangnya bergoyang. Pun Hamdan dan Wahyu ikut terguncang karena memegang tangan, kaki, dan Cipto bersamaan. Suara lengkingan terdengar menguikkan telinga seiring lantunan surat Al-Baqarah yang keluar dari mulut Ustadz Salman. Panas, sakit, hentikan, raung Cipto setengah memohon. Namun lantunan ayat suci dari mulut Ustadz Salman terus menggema, membuat Cipto semakin kesakitan. Mata Cipto memerah. Sekali Ustadz menepuk beberapa bagian tubuh Cipto dan tubuh itu meliuk-liuk menahan sakit. Ampun, sakit. Kalau kau sakit, lekas keluar. Jangan berani datang lagi, bentak Ustadz lagi. Baik Ustadz. Setelah terucap, tubuh Cipto kembali mengejang muntah-muntah hebat. Dari kepalanya mengebul asap tipis yang hilang dalam sekejap. Cipto yang lemah akhirnya sadar dan mereka sadarkan diri kepala rancang dengan bantal sebagai penyangga. Saya kenapa Pak Ustadz? Badan saya semua rasanya pegal dan sakit-sakit, keluh Cipto saat kesadaran benar-benar sedang pulih. Istrinya yang sedari tadi hanya memperhatikan di ambang pintu, berlarian ke arah Cipto dan memeluk suaminya erat. Tangisannya pecah saat itu juga. Cipto menahan heran. Ia benar-benar lupa apa yang terjadi padanya. Istrinya berbalik dan mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Jinnya sudah pergi. Nanti sebelum saya pulang kita kembali ruqyah sedikit Pak Cipto dengan metode rendaman air bidara sebagai perantara saja. Semua ini murni hanya pertolongan dari Allah. Saran saya, mintalah maaf pada keluarga orang Bapak sakiti. Dan ini jadi pelajaran bahwa sesungguhnya jin punya sejuta cara untuk menjerumuskan manusia. Ini salah satunya. Sebenarnya yang merasuki tubuh Pak Cipto bukan almarhum Pak Mulyono, melainkan jin yang menyerupainya. Karena kalian takut dan dicemas rasa bersalah, jin mengambil kesempatan untuk menyerupai dan menakuti-nakuti. Itulah salah satu tipu daya jin. Hamdan, Cipto, dan Wahyu mendengar petuak Pak Ustadz dengan seksama. Nah, biar hidup kalian tenang, jangan tinggalkan sholat sebagai tiang agama, dan minta maaflah supaya tidak dikejar perasaan bersalah. 3 orang itu mengangguk serentak. Cipto dan Lemah mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan berjanji akan segera minta maaf. Istri Cipto pun bergegas menyiapkan air yang berisi daun bidara. Pak Ustadz melakukan ruqyah dengan Hamdan dan Wahyu menunggu di luar sembari berbincang ringan. Mereka lega, akhirnya Cipto sadar. Itulah kali terakhir Cipto kesurupan, karena esoknya Cipto dan keluarganya bertandang ke rumah Kartini dan meminta maaf setulus hati. Sejak itu ia tak pernah lagi diganggu sosok pocong mengganggu warga sekitar, dan kembali damai, lebih tenang karena sudah meminta maaf dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalani kewajiban sebagai muslim, sebagai rasa syukur pada kemurahan hati Rabbinya. Setelah beberapa orang yang datang ke rumah, Kartini semakin legowo dan dengan mudah memaafkan orang-orang yang khilaf pada suaminya.
Ia pun kini semakin tenang karena Indah sudah bekerja. Meskipun gajinya tak besar, tapi mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mulyani yang semakin besar untuk mempermudah dirinya untuk berkebun dan menjual singkong sebagai tambahan belanja. Meski sederhana, setidaknya sekarang Kartini bisa sedikit mengikhlaskan kepergian suaminya. Seperti siang ini, Mulyani yang berumur beberapa bulan itu Kartini baringkan di bawah rimbunan pohon bambu dialasi koran dan kain panjang. Danang menemani adiknya sebagai belajar. Mulyani kecil sekali tertawa seperti apa yang mengajaknya bermain. Sekilas, Danang melihat adiknya yang menepuk-nepuk pelan agar Mulyani terlelap. Namun, gadis kecil itu malah terkekeh riang hingga membuat Danang keheranan. "Bu," panggil Danang saat melihat ibunya yang sedang mencabuti gulma di sekitar tanaman singkong dan cabai yang baru tumbuh sekitar 30 cm. Terik matahari begitu menyengat, membakar tubuh Kartini yang hanya ditutupi baju kaos panjang milik Mulyono. Wanita beranak 3 itu menyeka peluh yang jatuh di antara anak rambut, mengangkat sedikit topi caping yang ia pakai agar melihat anaknya dengan jelas. Matanya menyipit karena terkena sinar matahari langsung jauh ke matanya. "Kenapa, Nang?" "Ini, Bu, adik ketawa-tawa sendiri," adunya. Kartini yang penuh peluh dengan tangan yang berlepotan dengan tanah mengibas tangannya dan melangkah ke arah sumur untuk membersihkan tangan dan wajahnya. Ia langsung menggendong Mulyani yang sedang tertawa riang. "Beresin, Nang, kita masuk rumah," ajak Kartini. Dengan sigap Danang melipat kain panjang. Sedang Kartini merasakan darahnya berdesir saat berada di bawah pohon jambu. Bulu kuduknya meremang dan merasakan berubah tak enak. Merasa ada yang memperhatikan dan mengawasinya, Kartini segera melangkah pergi bersama kedua anaknya, meninggalkan kebun yang terasa mencekam. Indah sibuk membungkusi dan menimbang gula di gudang. Jadi Jody tiba-tiba datang berkunjung ke tokonya. Kebetulan hari ini Sudiro dan istrinya pergi arisan keluarga. Jadi Jody yang ditugaskan menutup toko. Mereka sudah tak percaya pada Indah semenjak terjadinya kemalingan tempo hari. Setelah selesai menimbang gula, Indah membawa ranjang berisi 30 bungkus gula dan yang tiap satunya bungkusnya berisi 1 kg gula pasir dengan susah payah. Untuk wanita sekitar tinggi sekitar 155 cm dan berat 45 kg itu membawa beban lebih dari separuh berat tubuhnya itu tentu sangat amat susah. Beberapa kali ia membentuk dinding karena tubuhnya terhuyung ke sana kemari. Jody yang melihat Indah kesusahan dengan gesit melangkah mendekati Indah. Tangannya dengan tangkas meraih keranjang berisi puluhan gula. Indah tersengah mendapat perlawanan Jody yang tiba-tiba. Wajahnya memerah seketika saat tak sengaja tangan pemuda tampan itu menyentuh punggung tangannya. Sekilas, Indah tak sengaja bersih tatapan dengan Jody. Pemuda itu tersenyum manis hingga ketampanannya naik 100 kali lipat dari biasanya. Indah langsung tertunduk, menghindari tatapan lebih lama karena degup jantungnya yang begitu cepat saat ia melihat wajah Jody. "Sadar, Indah, sadar," batinnya. "Udah, Indah, kamu istirahat saja, biar aku yang susun di rak," ucap Jody yang seraya membawa keranjang gula ke rak gula yang tersisa beberapa bungkus saja. Ia berjongkok dan menyusun satu persatu bungkusan gula dengan hati-hati. Indah pun turut berjongkok di sebelahnya. Ia merasa sungkan karena Jody begitu baik padanya. Jangan Kak, biar Indah saja." Indah meraih salah satu bungkusan gula, tapi dengan cepat Jody menahannya, hingga dengan tangan Indah tertahan. Indah ingin menariknya, tapi Jody dengan sigap menahannya. Rasanya jantung Indah ingin copot saking tak tahan dengan debaran yang terhalu-halu seperti genderang perang. "Indah, Jody." Jadi menarik tangannya yang langsung berdiri, jadi terdengar suara memanggil namanya.
Sedang Indah menundukkan kepalanya dan menyentuh dadanya yang masih berdebar kencang. Iya pak, sudah pulang. Indah mendengar Jody menyebut bapak, itu berarti bapaknya yang datang. Indah semakin ketakutan jika ia melihat apa yang baru saja Jody lakukan padanya. Kamu lagi apa? Toko kok dibiarkan kosong melompong begini, sentak Sudiro. Oh, tadi lagi bantuin Indah pak, lagian sepi gak ada pembeli, kode beralasan. Namun seolah cium hal yang mencurigakan, Sudiro melangkah mendekati Indah yang sedang menyusun bungkusan gula. Menatap dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan mengintai, Indah merasakan kehadiran Sudiro semakin menekuk kakinya takut. Jody, kamu boleh pulang. Bapak yang jaga toko hari ini, titah Sudiro dengan suara yang ditekan, menandakan jika ia tak suka anak dekat dengan Indah. Tapi pak, Jody... Udah pulang sana, bapak gak suka dibantah, sentaknya kesal. Jody yang mendengar sentakan bapaknya meninggalkan toko dengan hentakan di kakinya. Sudiro tahu jika anaknya saat ini sedang marah padanya. Batinnya bicara jika ada sesuatu antara Jody dan karyawan tokonya itu. Ia melihat cara Jody memperlakukan Indah berbeda dengan teman-temannya, seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Setelah Jody pergi, Indah yang sudah selesai menyusun bungkusan gula sendiri melangkah pelan melewati Pak Sudiro dan menatapnya intens saat akan kembali ke gudang. Indah, panggilannya yang seketika membuat Indah menghentikan langkah. Iya pak, jawabnya dengan kepala tertunduk. Ia tak berani menatap wajah Pak Sudiro yang garang. Kamu jangan pernah berharap dengan Jody. Aku tak bisa membayangkan Jody bersama karyawan tokoku sendiri. Bagaimanapun Jody itu laki-laki satu-satunya. Aku sangat memilih meskipun masih dalam tahap pacaran. Ucapan Pak Sudiro yang menohok membuat hati Indah hancur seketika. Susah payah ia menahan tangis. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan salah satu pengerokok bapaknya itu. Ya, Indah masih ingat sangat bagaimana orang itu datang dan meminta maaf pada ibunya tempo hari. Meski sepertinya Sudiro lupa, tapi tidak bagi Indah. Ia memperhatikan Sudiro dari balik tirai kamarnya. Indah mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Pak Sudiro. Tatapannya tajam menghunjam jantung Sudiro hingga jantung lelaki tua itu berdebar sangat kencang. Melihat tatapan Indah terasa seperti melihat tatapan pocong yang sempat mengganggunya dulu. Ngeri. Bapak jangan takut, saya cukup tahu diri. Harusnya Bapak tidak perlu mengingatkan diri saya. Dan Bapak tahu jika saya tidak suka berbohong, saya tidak akan mendekati anak Bapak. Indah berlalu begitu saja meninggalkan Sudiro yang menatapnya takut. Ucapan Indah tadi begitu menohok baginya. Ya, bukan Indah yang suka berbohong, karena dialah salah satu pengeroyok dan hanya Jody yang belum tahu. Ia berbohong pada anaknya sendiri karena ia tahu jika Jody sampai tahu perbuatannya, pasti ia dan Jody teriak Sudiro. Derap langkah kakinya terdengar menghentak di keheningan malam, memecah sunyi padang rumput yang merayap ke semak-semak. Jatuh bangun dan tersiok-siok menghindari kejaran makhluk berwarna mengerikan yang melayang ke arahnya. Kemanapun kau pergi, makhluk itu mengejarnya tanpa jeda. Nafasnya terengah-engah dan derunya yang memburu. Peluh mengucur di antara anak rambut hingga membasahi wajah tubuhnya. Bunyi lolongan anjing yang menambah suasana serem malam yang kelam. Tak ada cahaya karena rembulan tertutup kabut hitam. Dunia begitu gelap, hanya tampak makhluk putih yang melayang dengan kepala diikat. Tolong! Lagi Sudiro berusaha teriak meminta pertolongan. Matanya terbinar saat melihat adanya perkampungan di tengah-tengah hutan. Ia berlarian dan sesekali melihat ke arah belakang. Makhluk itu tak ada lagi mengejarnya. Di tengah rasa haus dan tertahankan, Sudiro menghentikan langkah kakinya dan menarik nafas dengan susah payah.
Ia menyekah peluh yang mengenang hingga memasuki mata, membuat pandangan sedikit buram. Setelah ia merasakan plong dan nafasnya kembali normal, ia melangkah memasuki perkampungan yang tampak sepi dan sunyi seperti tidak dipenghuni. Rumah-rumah yang ia lewati termasuk aneh, beratap ijuk dan berdinding bambu dengan pondasi batu-batu kali. Tanah yang dilewati berdebu dan terlihat amat sangat kering, penuh kerikil hingga terasa menusuk kaki. Sudiro melangkah setengah berjinjit karena tak memakai alas kaki. Matanya mengedar ke segala arah, benar-benar sepi. Saking sepinya hanya terdengar desiran angin. Perlahan kabut hitam memudar dan langit kembali terang. Bendar cahaya bulan mulai menerpa setiap sudut kampung yang semakin tampak suram. Jaring laba-laba memenuhi rumah-rumah, pertanda sudah lama ditinggal pemiliknya. Perasaan Sudiro mendadak tak enak. Perlahan ia menundurkan kakinya beberapa langkah, tapi mengingat rasa haus yang tertahankan, ia melangkah ke salah satu kendi yang ada di depan salah satu rumah, berharap ada air di sana. Sur. Air begitu segar membasahi kerongkongan yang kering awalnya, tapi lama-lama rasa air itu berubah berbau amis serta lendir. Mata Sudiro mendelik melihat air berwarna merah yang ia muntahkan. Darah, lirihnya. Tubuhnya bergetar hebat, merasa ada yang seperti mengaduk-aduk perutnya. Saat yang bersamaan tersembunyi suara tahlil bersautan dari arah hutan. Perlahan suara itu terdengar semakin besar dan menggema. Burung-burung hitam serentak berterbangan dengan bising suara yang dikapakan sayap. Merasakan sebuah keanehan, Sudiro berlari mencari tempat berlindung. Ia bersembunyi di belakang rumah dan mengintip dari kejauhan. La ilaha illallah. Kalimat tahlil semakin terdengar lantang dan bersautan. Tubuh Sudiro semakin bergetar saat melihat barisan orang yang berjalan melewati sambil membawa keranda yang ditutupi kain berwarna hijau dan untaian bunga di atasnya. Kaki Sudiro seketika lemas, apalagi saat itu tiba-tiba orang misterius itu menghentikan langkah dan semua menatap ke Sudiro. Jantungnya kembali bergemuruh saat menyadari orang-orang mengantar jenazah itu adalah teman-teman yang meninggal setelah pengeroyokan begal waktu itu. Mereka adalah Dono, Dirga, Tejo, dan Batiran. Senyum tiba-tiba terulas dari bibir mereka, sembari tangan melambai ke arah Sudiro. Laki-laki parubaya itu ingin berbalik dan berlari, tapi kakinya terasa menempel dan lidahnya kaku seketika. Orang-orang misterius itu menatap tajam ke arah Sudiro, mengulas senyum sinis. Kau berikutnya, Sudiro. Bertepatan dengan suara menggema, tanah yang ia pijak seketika bergetar hebat. Rumah satu persatu roboh, tak terkecuali ada yang dekat Sudiro. Tapi anehnya tak satu pun mengenai Sudiro. Asap tebal keluar dari dalam tanah yang terbelah, membumbung tinggi ke angkasa. Sudiro hanya mampu pasrah, menutup matanya menahan rasa ngeri yang teramat sangat. Sudiro, kau berikutnya. Saat Sudiro membuka matanya, ia melihat barisan orang yang mendekat ke arahnya. Semakin mendekat, semakin jelas wajah dan bentuk yang mengerikan. Dalam sekejap sosok manusia itu berubah menjadi bentuk pocong yang rata-rata berwajah hancur dan penuh darah serta belatung. Bayangkan saja seperti apa rasanya menjadi Sudiro, dikelilingi ratusan pocong dengan wajah yang menyeramkan. Tak ada yang sempurna, ditambah bau anyir dan bangkai yang menyeruak hingga membuatnya mual. Tubuh itu melemah dan lunglai begitu saja di tanah, menjemput kegelapan yang saat itu langsung menyelimutinya. Bapak, bangun Pak. Sudiro serentak merasakan tubuhnya digoyang kiri ke kanan, mata itu menerjap perlahan, menyesuaikan cahaya dan menyilaukan menerpa kedua netranya. Bapak, kenapa? Sudiro yang tersadar langsung memeluk istrinya yang kini ada di hadapannya. Ia kembali bergidik ngeri,
mengingat kejadian yang baru saja ia alami. "Bapak kenapa? Bapak tadi teriak-teriak minta tolong, ampun, dan minta maaf. Ada apa, Pak?" Istrinya mengurai pelukan dan menyekap pilu Sudiro yang berjatuhan. "Bapak dikejar pocong, Bu. Bapak heran, padahal Bapak sudah minta maaf. Tapi kenapa selalu diganggu?" Sudiro memukul kasur frustasi, bingung harus berbuat apa lagi untuk lepas pengaruh pocong yang selalu mengganggunya. "Pak, berbanyak doa dan sabar. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Semua pasti ada jalan keluarnya, Pak." Sudiro menerungi ucapan istrinya. Benar kata wanita yang sudah menemani selama puluhan tahun itu. Mungkin Bapak ada salah sama orang, entah itu ucapan atau perbuatan. Kita tak pernah tahu. Tiba-tiba wajah Jody menyembul dari balik pintu dan menyeletuk. Sudiro hanya mendus kesal, apalagi melihat anaknya yang bergaya. "Kamu mau kemana?" tanya Sudiro menyelidik. "Mau ke toko, Pak. Ibu biar temani Bapak di rumah." "Hah? Cuma ke toko bergaya seperti itu? Gak ada. Biar ibu yang jaga. Biar Bapak sendiri di rumah," ucap Sudiro dengan nada marah. Jody yang melihat kelakuan aneh bapaknya mengenyitkan dahi. Aneh. Biasanya Sudiro malah menyuruh Jody untuk belajar berdagang dan melayani pembeli seperti dirinya. "Bapak kok aneh sih? Kan cuma nungguin toko, Pak. Bapak aja pucat begitu. Siapa yang mau jaga kalau Bapak bukan ibu?" Sudiro ingin berdiri, berusaha menunjukkan kalau ia pipis saja. Namun tubuhnya limbung dan kepalanya terasa pusing. Ia kembali berbaring. Istrinya yang khawatir memijat kepala Sudiro pelan, berusaha untuk membuat lelakinya itu lebih rileks dan tenang. Dah, Pak, biarin Jody yang jaga toko. Bapak istirahat aja," ujar istrinya lembut. "Gak bisa, Bu. Jody itu bukan mau bantu kita, tapi mau pacaran." Jody dan ibunya saling berpandangan. Mereka menaikkan bahu. "Pacaran sama siapa sih, Pak?" ledek Jody. "Ia belum punya pacar. Sama Indah." "Indah?" Jody dan ibunya saling berpandangan. "Ada apa dengan Indah?" "Bapak terlalu suudzon sama Jody. Jody dan Indah itu hanya teman, Pak, teman," jawab Jody dengan suara memelas. "Kau bisa saja menipu ibumu, Jody, tapi tidak dengan bapakmu. Cepat atau lambat hubunganmu dengan Indah akan terkuak. Dan untuk kau tahu, Bapak tak akan setuju camkan itu," bentak Sudiro dengan suara bergetar. "Tapi Pak, sudah, jangan ribut lagi. Kau Jody tetap di rumah, tungguin bapakmu dan kabari ibu jika terjadi sesuatu," titah istri Sudiro dengan mata menyorot marah. Jody menarik napas dalam-dalam dan menghembusnya perlahan, meletakkan sesak yang sejak tadi menghimpitnya. Tapi ingin menyela ataupun membantah, Jody mengangguk pelan. Pemuda beralis tebal itu akhirnya memutar tubuh dan berjalan ke arah dapur, menyeduh kopi mocha saset kesukaannya dan membawa ke arah teras rumah. Ia menyeruput kopi yang masih mengepul asap tipis. Ia kembali menghela nafasnya dalam, mengingat bagaimana perasaan yang baru saja tumbuh hatinya. Siapa lagi kalau bukan Indah, gadis muda yang wajah manis dan keserdenaan yang dimilikinya. Ia memang tak cantik, kulitnya pun tak putih. Namun saat ia mengalunkan ayat suci Al-Quran, ia hafal ketika menimbang gula. Terdengar merdu membuat hati Jody gemuruh kencang. Ia tersentuh dengan suara yang indah seperti namanya, membuat tenang dan beban di pundaknya hilang seketika. "Jody, ibu pergi dulu." Sebuah tepukan pelan dirasakan Jody seiring ibu yang terdengar menggema di telinga. Jody menoleh ke arah ibunya yang ada di samping. Wanita parubaya itu menatap penuh selidik. "Kenapa, Bu?" Ibu mendesah sebelum akhirnya berkata, "Apa benar kata bapakmu barusan, kamu dan Indah?" Jody seketika menggeleng pelan. "Jody dan Indah hanya teman, Bu, tidak lebih." Kali ini suara Jody terdengar rendah,
malah nyaris tak terdengar. Ibu manggut-manggut berusaha percaya, tapi hatinya tetap terasa tidak jika anak laki-lakinya itu menyimpan sesuatu pada Indah karyawannya. Ibu mau jadi anter? Tanya Jody saat melihat ibunya melangkah menjauh. Namun wanita itu menggeleng pelan. Jaga bapakmu saja, dia kalau lagi datang marahnya lama baru reda. Jody mengangguk pelan. Hari ini sudah cukup baginya untuk berdebat dengan bapaknya. Lebih baik ia diam. Meski hatinya berontak, apa salahnya jika jatuh cinta pada Indah? Bukankah ia gadis baik-baik yang mampu menjaga marwahnya? Ibu Jody kini sudah tiba di toko. Indah menyambutnya dengan senyum manisnya yang khas, seraya menunjukkan kepala sebagai rasa hormat. Wanita tengah baya itu menatap gadis yang ada di hadapan dengan seksama. Wajar kiranya jika anak laki satunya itu jatuh cinta pada gadis berhijab itu. Selain punya tutur yang lembut, santun, ia juga cekatan, berwajah manis, hingga tak bosan melihat meski lama-lama. Ia pun seperti tak asing pada wajah itu, seperti pernah bertemu tapi lupa di mana. Namun yang ia tangkap pada gadis itu, wajahnya selalu murung, seperti menyimpan beban dan kesedihan sulit diungkapkan. Ibu Jody lalu duduk di sebelah meja kasir, tapi matanya tak lepas dari seperti mengintimidasi gadis malang yang sedang bersih. Indah sebenarnya menyadari, ekor matanya memperhatikan cara ibu Jody melihatnya. Meski ia tak tahu apa penyebab wanita itu menatapnya dengan sinis, Indah tetap pada pekerjaannya. Ia butuh pekerjaan ini demi ibu dan anak-anaknya di rumah. Baginya tak ada yang lebih penting dari keluarganya, meski ia harus menepis perasaan sendiri. Indah menghela nafas, sedang ibu Jody kembali memfokuskan dirinya pada saat pelanggan yang datang. Hingga sore menjelang mereka tidak tergusapa, sampai akhirnya Indah pulang dan ibu Jody hanya mengangguk saat Indah berpamitan. Tanpa sepengetahuan ibunya, Jody menunggu di sepersimpangan jalan menuju rumah Indah. Ia mengantar Indah pulang meski ada perasaan takut yang menghantuinya. Ia masih sangat trauma dengan penampakan pocong tempo hari. Namun demi untuk bisa berbincang dengan leluasa, ia menepis rasa takutnya. Dan tak lama gadis yang ia tunggu pun datang, menggunakan baju sederhana dengan celana kulot andalannya. Indah tetap terlihat istimewa di bagi mata Jody. Matanya terbinar melihat gadis yang ia tunggu sejak tadi. Berbeda dengan Indah, ia tampak terkejut saat melihat Jody. Ia menghentikan langkah saat jarak mereka tinggal beberapa langkah. Sebuah anggukan ia berikan dan senyuman sedikit terpaksa. Jody mendekat dengan cepat, meski ada beberapa pasang mata yang merhatikan. Jody tak menyurutkan langkahnya. Aku antar pulang ya, ujar Jody dengan wajah sumringah. Indah terdiam, ingin rasanya ia mengangguk setuju, karena memang selama beberapa hari ini mimpi malamnya selalu dipenuhi dengan kehadiran Jody. Maaf kak, saya pulang sendiri saja. Hati Jody mencoles saat mendengar penolakan Indah. Wajahnya berubah bias saat itu juga. Indah berjalan melewati Jody begitu saja. Hatinya sebenarnya juga sakit, tapi teringat kembali ucapan Pak Sudiro tempo hari, ia tak akan pernah setuju jika Indah mendekati Jody. Indah menyadari siapa dirinya, siapa orang tuanya, dan dari mana ia berasal. Ia tak ingin memulai semua yang akan membuat terluka lebih dalam. Brum. Terdengar suara motor menderu. Ternyata Jody tak patah arang. Ia mengikuti Indah dari belakang dengan motornya. Indah yang merasa risih menghentikan langkahnya dan memutar tubuh. Jody pun menghentikan motornya. Kakak bisa pulang. Gak enak dilihat orang, ucap Indah sedikit memelas. Jody hanya mengulas senyum semilirnya. Di kampung ini kan lagi heboh. Kalau sudah mulai surup, pocong mulai menampakkan diri. Kamu gak takut? Indah tercekat. Siapa yang tak takut dengan makhluk itu? Meski kata tetangganya itu bapaknya yang balas, tentu saja ia takut. Terus
Kakak nggak takut? Lupa kejadian tempo hari, pingsan di bawah pohon bambu. Indah bergagah menggoda Jody yang wajah seketika merah padam menahan malu. Enggak lah, yang penting kan kamu nggak kenapa-napa. Selamat sampai tujuan. Ucapan Jody seketika membuat hati Indah terenyuh. Ia akhirnya mengangguk setuju dan naik ke motor Jody. Pemuda itu melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Ia berusaha menikmati perjalanan sore bersama Indah, gadis yang mulai mengalihkan dunianya. Meski tak bisa dipungkiri, rasa takut tetap hadir, memikirkan bagaimana nanti pulang seorang diri. Apakah mungkin pocong itu akan menemuinya kembali? Cipto melangkah tergesa ke rumah Aman, temannya yang saat pengeroyokan juga ada di tempat melukai tubuh Aman Mulyono. Beberapa hari ini Cipto selalu bermimpi tentang kejadian malam itu, dan Aman selalu berada di samping mimpinya, seolah semua itu menjadi pertanda dari mendiang agar Aman meminta maaf. Cipto yang sudah berbesar dari gangguan merasa perlu untuk memperingatkan temannya. Itulah sebabnya pagi-pagi buta ia bertandang ke rumah temannya itu. Tapi sayang, orang yang dicari berada di rumah. Ia sedang memancing bersama temannya, Toing. Hampir sebulan ia mengurung diri di rumah, merasa tak mendapat gangguan apa-apa dan menganggap cerita yang berhembus di kampung itu cuma tahayul saja. Itulah yang disampaikan istri Aman. Cipto yang mendengar hanya itu melengguh pelan. Ia ingin membicarakan ini secara langsung pada Aman, karena jika sampai istri Aman tahu, tentulah mereka akan bertengkar karena Aman ikut dalam pembantaian. Cipto akhirnya memilih pulang, merasa jika menunggu pun disia-sia. Dengan langkah gontai, Cipto berjalan ke arah rumahnya dengan berharap Aman baik-baik saja. Aman, lelaki berkulit hitam keling itu, menatap pancingan yang tak bergerak sama sekali, memandangi lirih ke arah Toing yang sudah banyak mengumpulkan ikan. Sedang di wadahnya yang berbuat dari daen hanya ada beberapa ekor ikan miris. Sedang hari sudah mulai gelap maghrib, langit jingga membentang dan matahari mulai tenggelam. Balik yuk Man, udah mau maghrib. Takut banget kalau sampai di rumah malam, nanti ketemu Poci. Hihihi. Toing berdiri ngeri. Halah, hoak itu Ing. Aku juga gak pernah ketemu itu demit. Padahal aku juga sempat nendang tuh begal, ujar Aman sok. Jangan bilang begitu. Meski aku gak di tempat kejadian, tapi aku percaya kok mereka memang benar-benar lihat. Toing berusaha mengingatkan. Alah, mau aja dibodohin orang kamu Ing. Aman menepuk pelan bahu temannya itu. Ya terserah kamu lah, aku mau balik sekarang. Aman menarik tangan Toing saat ia hendak sendiri. Bentar lagi, 15 menit saja tanggung. Aman setengah memaksa. Toing akhirnya mengangguk terpaksa, gurat kekhawatiran terpahat di wajah paruh bayanya. Ia mendesak kesal dan kembali duduk pancingannya. Sementara dengan senyum kemenangan, Aman melanjutkan acara memancingnya. Bunyi azan terdengar sayup-sayup di kejauhan. Mereka terkesiap saking konsentrasinya dengan buruan. Tak terasa waktu maghrib sudah datang. Suasana sekitar kebun sawit di pinggir hutan menjadi sangat mencekam. Remang-remang dari sinar matahari yang sedikit akan lagi tenggelam, selebihnya gelap tanpa cahaya penerangan. Wah, gawat ini Man, kita kemalaman. Kalau ada pocong gimana? Toing dengan bibir bergetar menahan rasa takut. Perasaannya benar-benar tak enak. Tak adalah pocong. Yuk, sekarang siap-siap balik. Aman yang juga merasa sesuatu yang tak enak berusaha setengah mungkin di hadapan Toing. Baru saja mereka hendak membereskan peralatan pancing, tiba-tiba rungu mereka mendengar suara daun sawit yang cukup berisik. Toing dan Aman menengguk Silvana serentak. Mereka saling berpandangan, detak jantung mulai meningkat dan perasaan was-was menyerang. Bunyi apa itu Mat? Desisnya. Aman hanya menggeleng pelan. Kita lihat sama-sama aja. Aman perlahan mengembalikan badan dan pocong. Dua tubuh kekar itu ambruk dan terbaring di tanah. Tanpa daya mereka pingsan. Pak RT
Johan mondar-mandir di depan masjid setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ia resah. Semakin hari masjid semakin sepi saja. Hari ini hanya ada dia, Pak Ustadz Salman dan Umar, salah satu pemuda kampung, keponakan Ustadz Salman yang tinggal di sebelah rumah Pak Ustadz. Bagaimana ini Pak Ustadz? Masjid semakin sepi, pos kamling sepi. Beberapa hari ini warga mengeluh uangnya hilang. Produksi padi pun menurun, padahal jika dilihat-lihat padi tumbuh subur. Tapi gara-gara warga takut keluar malam, tikus-tikus merajalela dan memakan sebagian tanaman padi. Saya khawatir jika lama-lama begini warga kampung akan semakin miskin dan kampung Beringin akan jadi kenangan keluh Pak RT Johan. Umar yang mendengar turut resah, mengingat pekerjaan utamanya adalah bertani, dan memang beberapa minggu ini sawah tampak sepi. Hanya ia dan Pak Ustadz yang masih hilir mudik mengurusi petakan sawah milik mereka. Sedangkan orang-orang tampak malas, bukan karena malas bekerja, tapi malas jika harus berjumpa makhluk yang seperti disebut pocong. Apa kita adakan pengajian masalah aja Ustadz, mengingat kampung ini resah karena ulah pocong itu? Usul Pak RT yang membuat Pak Ustadz menggeleng pelan. Percuma Pak, semakin kita takut, makhluk itu semakin kuat. Cara paling ampuh dengan hanya melawan. Tapi Pak Ustadz, bagaimana cara melawannya? Ya cuma dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Sholat yang terpenting. Pak Ustadz tahu sendiri, warga takut keluar rumah Pak. Maka dari itu, Pak RT, mari kita kumpulkan warga. Warga harus lepas dari bayang-bayang ketakutan. Biar yang bersalah nggak ikut salah. Tapi jika memang ada yang ikut dalam pengeroyokan, kita hanya bisa membantu semampu kita. Pak RT manggut-manggut. Ia setuju dengan usul yang disampaikan Pak Ustadz. Kampungnya harus kembali seperti semula, aman, nyaman, dan tentram. Umar sudah bersiap menuju masjid malam ini bersama Ustadz Salman. Azan Isya harus segera dikumandangkan. Mereka tak ingin kampung mereka jadi kampung terkutuk karena tak pernah digaungkan panggilan untuk beribadah. Meski warga kampung enggan untuk pergi, apalagi malam, suasana seperti sepi, sunyi, tak ada satu orang pun yang berada di luar rumah. Hanya terdengar bunyi jangkrik dan suara kaki yang menjejak di tanah. Tolong, tolong. Lirih terdengar dari kejauhan seorang minta tolong. Umar dan Ustadz menghentikan langkah dan saling pandang. Ada apa ya Pak D? Tanya Umar. Pak Ustadz hanya menggeleng pelan. Kita lanjutkan saja perjalanan. Sebentar lagi waktu Isya sudah masuk, jawab Pak Ustadz. Umar mengangguk, mesti hatinya bagai dilanda resah. Baru saja mereka hendak mengoyang kaki, dari belakang terdengar derap kaki bersautan mendekat. Pak Ustadz, tolong. Seketika Pak Ustadz dan Umar berbalik. Dua orang berlarian ke arah mereka. Pak Ustadz menyipitkan mata, mengenali dua orang yang ternyata adalah Aman dan Tohim. Aman juga pelaku pengeroyokan, termasuk dalam 15 orang yang membuat nyawa Mulyono melayang malam itu. Mereka ngos-ngosan dan menghentikan langkah saat berada hanya beberapa jengkal dari Pak Ustadz. Ada apa? Kenapa kalian lari seperti ini? Pak Ustadz, kami barusan terbangun dari kuburan. Oke ya, itu tadi cerita dari pocong itu bapakku. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke.